Sambil berjalan nunggu sejene, mangga kita mulai Zoom pertemuan kedua. Sebelum Zoom, alangkah baiknya kita pimpin dengan doa. Satu orang, mangga mimpin untuk doa. Siapa? Pak Ustadz Ari Susanto atau Pak Ustadz Jarwadi? Pak Jarwadi baik kok Senior. Mangga dipimpin doa senior. Gitu. Pak siapa kene? Muhammad. Ayo. Panor doa. Panure ilang mendi. Nang kamera laka dari ilang. Gagian pacar wadi yang biran ora suwe. Yes, dipimpin pacar wadi baik. Iya, pacar wadi. Doa Al-Fatihah be. Iya. Nah, Ibu Pipit deh, Ibu Pipit. Kak Pipit. Biasa aku lanang ya Kak Pipit ya. Ning talilan ku lanang Pak Ustadz gu Pak. Lah Ya, Pak Ustadz Ustadz handphone. Anak ustazah Bu. Wes Ustazah betul. Doa Ustazah, jaga ustazah. Ya, gage Pak Nur. Dipimpin Ila doa Pak Nur. Al-Fatihah, wes A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat insun belajar sarengan Ibu Sri Ningrum. Ya. Yuk mulai. Belajar bareng-bareng ya Pak ya. Ya, di sini saya fasilitator hanya memfasilitasi ya Pak ya. Kalau misalkan ilmu dari segi pengalaman pasti di sini tuh senior saya semua, malah saya yang lebih junior gitu. Cuma berhubung mungkin saya daftar PKG-nya duluan, jadi fasilnya duluan. Nanti berikutnya akan dari kakak-kakak yang ini yang meneruskan fasil yang selanjutnya gitu, yang ke berikutnya. Jadi kita bareng-bareng belajar aja ya Pak ya. Oh, sana ini ya. Yap. Siap. Oke. Kamera di on ya kakak-kakak. Kamera di on. Ada Panur Hadi. Kamera aja Panur. Dan kerekam karena jejak digital dari dan kita lapor. Ayo mulai. Suaranya nggak ada, Bu. Lah iya, kuno fasilitator langkah suara ya. Langkah suara, Bu. Ya wes, Wahyu di nambah lembu bae kono. Susunya cocok. Waduh, mantap. Bu pasil lah dikena suara Gangguan paling gak sinyal mana Pak. Cah, yang urip pengen pasekan ya angel. Bari dalang beli sih kuno. Anak suara beli Pak. Nah, kudu. Bu, trouble siji nggo HP, siji nganggo laptop, Pak. Pantesan. Suaranya aduh. HP ini udah mancing, bahkan ning laptop kadang ya mungkin ini suara nih. Jadi pateni sama si jiwa. Anak ehone aku Bu, suaranya ki. Ku beli.
Iya dengung ya Pak. Halo. Halo, halo Ibu, hadir. Wis dengung ora apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa, sedikit. Ya, Wis ora lumayan, apa-apa. lumayan. Yo, gas. Ya, Nah, siap. Pak Nur Hadi metu maning tak ini. Metu maning kayak Pak Nur Hadi ya. Iya, mancing metu bae kan nah. Apa itu nu? Kayak umbel ya, Pak. Naik mudun ya. Ya, modul kita lanjut ke modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya 2 kuatkan pemahaman. Jadi sekarang kita tatap mayanya 2 JP. Lanjut. Yang mana suara gitu itu? Ya kalau misalkan belajar dengan jaringan yang seperti ini mungkin Pak Nur. Ini ada suaranya dari HP cuma ini nggak bisa gerak presentasinya. Ntar dulu. Ada panas, bukan panas. Oh, manjing deh, kurang. Pak Anwar garuk-garuk kepala gue Pak Anwar. Itu ya Pak. Dah, suara jangkrik. Nah, Pak Anwar. Jadi Ibu Sri ya Nah, kah? Pak Nur. Pak Nur, cuma kini nggak bisa gerak. Cuma apa layar berbagi.
Oh, mana ya? Hmm. Ganti dulu layarnya, Pak Nur. Burung. Langka layar berbagi. Oh, anakku. Kesepakatan bersama. Ya. Kesepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera saat kita zoom. Jadi menyalakan kamera itu fungsinya kita kan ada jejak digitalnya. Jadi siapa yang on dan off itu dari pusatnya kan tahu. Yang kedua, mematikan mikrofon. Kalau misalkan tidak untuk berbicara, mohon mikrofonnya dimatikan. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya, fokus di kita dalam Zoom ini, kita Zoom bukan seperti webinar yang masuk terus langsung ditinggalin. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang pasti semoga aja kita enggak overtime. Terus yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Yang ketujuh, ini yang paling penting kalau kita belajar Zoom. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kayak ini suara, kayak sinyal, itu wajar. Lanjut. Mau gerak. Ini stop sharingnya, kita mau jalan lagi.
jangan basah-basah. Kapan mulai gini? Ini apa bagi ini tuh nggak mau jalan-jalan. Baru 2 slide udah berhenti lagi. Pacar Wade, kopinya udah beli. Dan mungkin dengan kata-kata Pak Kapri, kamera on, on. Bunten lagi mangan Pak, temenan. Demi Allah. Kalimantan Oli. Lagi mangan, Pak. Pun mangannya waktu ta di off ku. Pedesan Pandi. Buat pengen nyamen nih, tonggo nih. Pedesan menyawak kuno. Saya ini pedesan apa? Bu Pasil, priwe Bu Pasil. Iya Pak, ya Allah, kendara jaringan privasi apa ya? Sinyale kuno. Kak Andi, buka gua laptop dan gua HP. Laptop. Mungkin bisa nampilin presentasi. Pak Andi, dibantu Pak Andi, Bu Pasile. Coba jajal. Bisa beli ya? Pagi dina pertama mah nampilakan lancar. Cuma keluar maning keluar sing jun. Duh, cantas kita melisnang temen kan ya silo. Baru presentasi. Kakak-kakak bukan di RMS-nya baru diisi. Nilai kami yang mau diisi. Ya Pak nomor Kak Andi, bisa beli Pak Andi. Kak Andi, dibantu. Ya, lagi dicoba.
Bisa beli ke Andi. Kok PowerPoint-nya ora support. Pakai link bisa nggak ke Andi? Jangan Kak, jangan Kak. Slide yang ketiga Kak Andi. Bisa Kak? Bisa. Pada beli kun. Nggak bisa lanjut di itunya, Iya. di bawahnya. Nggak bisa. Kalau sekarang nampil nggak Kak? Oh, bisa. Oh berarti saya nggak bisa lihat layar ini. Lanjut ya kayak tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-harinya. Tujuan, capaian pembelajaran khusus dari modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, peserta dapat mengulas kembali model framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi.
Agendanya 1, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi babak 3. Untuk framework udah buka di LMS kakak-kakak? Halo? Belum. Belum buka? Belum. Lanjut. Agenda hari ini itu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit laginya review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Terus 10 menit laginya review framework dan model tulisan refleksi framework dari Gibbs. 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak 1 tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit kedua, babak kedua berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit terakhir, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Review framework dan model tulisan refleksi. Nah, dari ini tuh dari framework Borton. Ada W, SW, NW. Ada yang tahu nggak W-nya itu apa? Dari kakak-kakak, Kak Kurnia mungkin udah baca-baca. W-nya what, Bu? Kalau SW-nya, Kak? SW-nya itu apa ya, lupa. Kak Carwadi, SW-nya apa Kak Carwadi? Belum baca berarti kakak-kakak ya. SW-nya itu yang pertama itu W itu benar kata Kak Kurnia itu what. Yang kedua itu SW itu so what. Yang ketiganya itu know what. Nih, yang tadi itu dari framework Borton, dari what itu apa? Artinya itu kan apa? Terus yang kedua itu know what. Know what, terus apa, dan terakhirnya itu sekarang apa. Itu dari gambar 1 framework Borton. Terus kalau yang ini yang kedua itu model keduanya itu framework Gibbs. Ada deskripsi, tanda tanya, evaluasi, tanda tanya, terus inklusi dan tanda tanya. Udah ada yang buka? Ini tanda tanyanya itu, yang tanda tanya pertama itu apa? Habis deskripsi. Kak Pipit, yang duluan nih, yang hebat Jos. Halo? Habis deskripsi, apa Kak Pipit? Lupa lagi, Bu. Perasaan, Bu, perasaan. Apa Pak? Perasaan. Iya, betul. Habis deskripsi itu perasaan, habis perasaan itu evaluasi, habis evaluasi apa Pak? Analisis. Iya, hebat berarti Pak Anwar Musad. Lanjutnya konklusi dan terakhirnya apa Kak?
Yang terakhirnya rencana tindak lanjut ya Pak ya. Itu ada 2 model ada yang dari framework Gibbs dan yang tadi pertama dari framework Botton. Tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Terus yang kedua, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang terakhir, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Tapi sebelum menulis refleksi dari yang 2 framework Botton sama Gibbs, udah jelas kakak-kakak? Lanjut kakak. Lanjut, mumpung masih bisa ya Pak Nur. Sinyal stabil. Tadi tulisan refleksi 3 babak. Nanti kita tuh akan menulis refleksi. Nanti saya kirim linknya. Silakan mengcopy Google Slide. Peserta dapat menuliskan nama masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer, kita kasih waktu. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah setiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan tersebut. Nanti saya kirim linknya. Ini yang pertama babak ke-1. Babak ke-1 itu 5 menit. Saya kirim di grup WA ya kakak-kakak. Linknya. Udah ada di grup WA. Buka nggak linknya kakak-kakak? Kakak sil, kongko diapain cek kuno? Dibuka. Dibuka. Ya udah dibuka Bu, bisa Bu. Di situ ada nama pesertanya, Pak. Udah bisa dibuka. Udah. Ya, di situ ada nama-nama kakak-kakak. Silakan dicari nama kakak-kakak. Kapan deh Bu? Ada nggak di atas nama-namanya antar ini berbagi? Tuh, seperti ini tuh ada namanya yang ini nih. Ada nggak kakak-kakak? Ini kayak Bapak Kak Anjay Zulfikar. Itu slide nomor 16.
Kak Nur Hadi slide nomor berapa, Kak? Belum kebuka, dia. Oh, belum kebuka. Wis kebuka cuman ki Google Slide gini. Iya, Wow, terus bisa Ada, Bu. diketik. ada. Nggak ada, Bu. Adanya itu aja kayak PowerPoint tuh adanya. Oh, benar, kayak mengkonon PowerPoint. Bisa Iya, dikembangkan baik. klik sing warna kuningnya kupat terus diisi. Nah, warna mengkononnya kulaka, Bu. Oh, Hah? kelihatan beli Pak, kita nampilakan. Iya, katon, Bu. Cuma posisinya kayak di ibu tuh yang waktu ditampilin di layar tuh. Kayak Iya kayak gini. Terus bukan, diklik yang kuningnya. bukan. Kayak yang sebelumnya. Salah kayak Ibu Sa- Kakak Pasil, salah nge-share Kakak Pasil. Nah, betul loh. Lamun menurut kita mah salah. Oh, salah nge-share tah. Nah, Ya, mungkin. salah ning WA aku cak kirim. Ibu nge-share-nya PowerPoint, Bu, yang slide tuh. Iya, ini kayak PPT. Tapi nggak ada, udah sampai berapa babak ini? Share. Tuh, bentuknya kayak gini, Bu. Tuh, 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 udah Bu, lagi mana? editor. yang nggak ada ini. Aja ngomongnya aja ngomong ibu kakak. Oh ya, Bisa. kakak. Udah kirim ulang, udah bisa edit. Edit. Iya, di saya tuh udah ada edit. Lah, Pak benar ku. Cak, ayo bukan ngakak be. Dikit. Udah bisa ya, Pak Nur? Wis. Nah, betul, Ibu. Betul, asli, Bu. Iya, mangga Kak Anwar dicari namanya. Kak Nur juga dicari. Terus dia apa ibu? Diketik. bukan. Ngomong. Anu wong mau orang belum kayak kakak. Sarwati Kunia. Cara yang bijak. Herwanto Apri Kunia. Pertanyaan yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Halo? Maksudnya ku priben kono, Bu. Kakak. Diketik di nama Bapak yang tadi itu, Pak. Pertanyaannya saya bacain. Iya. Yang warna kuning tuh, Pak. Bapak jawab, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Dalam mengajar PJOK tuh nilai orientasi saya tuh seperti apa gitu, Pak. Contohnya, Bu, contohnya. Contoh yang kemarin itu kan ada orientasi saya itu apa mengajar saya itu seperti apakah menggunakan refleksi atau menggunakan kebiasaan tuh Pak. Kan kita kadang kecenderungan nilai itu tergantung dari kelasnya juga. Kadang kita menggunakan refleksi sesuai dengan kebutuhan dari kelasnya juga. Kadang kita melakukan orientasinya itu ke kebiasaan. Nah, jumpa tadi ketiki ya.
Ketik apa, Cak? Apa aja Pak semampunya, nggak ada yang salah. Berarti di situ tuh langsung ditulis jawabannya aja, Bu. Iya Pak, yang nomor 1 di kuning dulu tadi nilai orientasi apa gitu yang saya lakukan. Coba Bu, pertanyaannya ulangi lagi. Barangkali ada yang kurang jelas. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya dalam mengajar PJOK pastinya. Yang kedua, apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Apa yang membuat Saya menulis nilai orientasi tersebut? Pastikan ini kan alasannya. Alasan saya menulis orientasi ini karena saya setiap mengajar PJOK melakukan hal seperti ini. Karena siswa suku P. Ulang Bu, pertanyaan nomor satunya Bu. Nomor 1, apa kecenderungan nilai orientasi saya? kita mau bikin apa sih renang. Ternyata pas praktek renang anak bisa semua ya otomatis apa sih tujuan pembelajarannya tuh berhasil gitu. Nomor 2-nya Bu, ulang Bu pertanyaannya. Nomor 2, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Alasan dari nomor 1 tuh Pak. Kagian pada ngetik. Sudah kakak-kakak? Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Kalau Pak Nur ini banyak pengalamannya ya Pak Nur di organisasi. Kalau udah PJOK, MGMP, Pak Nur udah merajalela. Ulangi Bu soal nomor 3-nya, Bu. Yang nomor 3, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Bentar. Nih, bisa kelihatan nggak Pak di layar kakak-kakak? Pertanyaannya. Ya bisa Bu, kelihatan Bu. Bu, ini koi, letak. Ini sih. Tuh. Diam, itu lagi zoom. Udah selesai kakak-kakak babak pertama.
Bisa Kak Kanur? Lagi diketik. Oke. Lanjutkan Kanur. Bu bener beli memang. Nggak ada yang salah Kanur. Kita belajar kurikulum merdeka. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Jadi apa karena bukti ya kah? Ya bukti dari pengalaman yang terkait dari orientasi tersebut. Ana sangkut pautnya dari atas sampai bawah kok Kanur. Oh, konon. Iya. Ya bukti ya kalau kita dari awalnya melakukan refleksi kayak bukti akhirnya kan kita dapat meningkatkan. Oke, masuk. Acara wadis pragat. Durung. Bapak telu ki. Lagi ngetik bapak telu. Babak ketelu. Bapak kan di sini babak telur. Masih babak pertama. Iya, bapak satu wis. Bapak loro wis. Bapak telu beli. Apa bapak pelur? Mendingan sih ya. Waduh, Ibu Pipit pengalaman ki. Langsung wis pragat ya. Saya dapat Mumpung nggak ada yang salah, Pak. meningkatkan kebugaran Bebas mengekspresikan diri. siswi saya secara maksimal dan meningkat. Oh, wes. Refleksi 3 babak. Babak 1, babak 2, babak 3. Terakhir babak pelur ya. Ya, kita lanjut slide selanjutnya ya, Kak. Kesepakatan pembelajaran 16 menit. Ibu Bapak bisa membacakan tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawah slide Ibu Bapak. Nah. Ya, kita baca ya kayak Bu Pipit Bang. Yang sana tulisannya. Sing parke karo sapa Kanur, boleh. Karo pacar Wadi boleh dibacakan 2 orang Kanur. Bacakan punya 2 orang Kanur. Santo langkah tulisannya. Kak Sabto Pandoyo langkah tulisannya. Mungkin belum Kanur. Dong. Ya kita baca Kak Pipit bae. Kak Pipit. Hadir Pak Hadir. Sebagai guru PJOK, dalam menjalankan pembelajaran sehari-hari, tujuannya saya yaitu menjalankan profesi sebaik mungkin dan bertujuan untuk melaksanakan pembelajaran melalui gerak. Alasan saya menulis alasan tersebut yaitu karena dalam menjalankan tugas sebagai guru PJOK, saya bertujuan untuk melaksanakan sebuah proses pendidikan melalui gerak pada peserta didik. Babak 3, bukti orientasinya itu dengan terlihatnya berbagai pengalaman gerak, pengetahuan, dan sosial yang peserta didik dapat selama proses pembelajaran PJOK. Apa hasil? Bener beli? Bener Kanur. Satu lagi Kanur, bacain yang terdekat. Yang terdekat? Iya. Yang terdekatnya kosong kabeh. Pasangan punya saya tuh nggak kelihat Pak dari situ. Siapa? Siapa Kak? Pak Aris, di atas kalau nggak salah Pak Aris mah. Pak Aris. Atasnya Kanur. Iya. Masih belajar. Nggak muncul di sininya. Kak Aris ya. Oh, Aris Susanto masih kosong ya Susanto. Iya Pak, salah ketik. Baru ada Kak Pipit aja Kanur. Iya, loroan balik kayak kita. Aduh, iya ke. Pacar Wadi, jare wis Non. lagi. Durung, nanggo HP ki. Oh.
Ya udah gantian Kak Pipit bacain punya Kanur. Kecenderungan babak 1, kecenderungan pada nilai kesehatan dan kebugaran. Alasannya yaitu karena saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa-siswi saya. Terus bukti orientasinya yaitu saya dapat meningkatkan kebugaran siswa-siswi saya secara maksimal dan meningkat. Menurut Pak Nur Hadi. Begitu Ibu. Begitu Kakak. Terima kasih Kak Pipit. Di sini Sama-sama. juga ada punya Kak Anwar. Apa sih? Bener beli kan kita Kak? Dikit Bu, nomor 3 dorong Bu. Bener Kak, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak mengerjakan. Di sini tuh kita berbagi pengalaman, berbagi tidak ada yang menyalahkan dan tidak ada yang menggurui juga. Jadi kita menggali potensi masing-masing, meningkatkan potensi Kanur. Ntar dulu. Kak Nur. Sini Kak Anwar Musadad ada. Yang pertama, kebutuhan peserta didik karena dalam pembelajaran harus ada timbal balik antara guru dan peserta didik agar pembelajaran efektif. Yang keduanya, supaya peserta didik mampu memenuhi keterampilan atau kebutuhan sesuai materi yang diajarkan. Yang ketiganya masih proses ya Kak. Iya Kak Bu, masih durung paham ngerti Kak. Itu udah banyak. Ajang undangnya Ibu Kakak. Iya, udah banyak itu Kak. Iya, arah kelingan Kakak. Ada teh Kak wong awal belum terbiasa. Nanti kita juga luring sama Kak Nur Hadi. Koordinator Kak Nur Hadi aja ya kelas 9. Masuk. Cekok. Gas. Sepakat. Hajar Pak Nur, hajar, gas. Sepakat. Orang Sepakat Kak Nur Hadi, koordinator kelas 9. Pipit, sing paling ayu. Nanti koordinator keduanya Kak Pipit. No. Kan perempuan cuma ada satu, ya udah nggak ada wakilnya lagi ya kan Nur? Wes nakit bae. Yes. Kita ya tanggal 17 sampai tanggal 19 skema. Terus saya tas kun pen anak pensi. Sibuk. Enggak apa-apa. Biasanya perempuan lebih sibuk Pak daripada laki-laki. Kak Aris, koordinator. Oh, Kak Aris ku, Aris Susanto. Gurun di kuno Aris Susanto ku. Cikawung. Aduh ya. Aja Pak, aja Kak. Aduan nah. Orang bisa akomodir terus ya. Ya beli apa umbaran bisa dolan mana? Mang Cikawung. Pak Nur Hadi aja yang di Indramayu Kota tuh. Ya. Siapa? Ya kan Nur Hadi yang Indramayu Kota. Setuju. Setuju. SMP 4. Ada kawan. Setuju. Wahyu itu. Yang ada Kak Kurnia juga SMP 4 kalau nggak salah Kak Kurnia. Kak Kurnia tuh ya SMP 4. Sing nom bae kita mesti tua. Ndak saya gaus meninah. Oh. Ya yang senior itu ya yang dituakan kayak Pak Carwadi, Kanur, Pak Yanto. Pak Nur aja setuju saya Pak Nur. Pak Nur, wes gas Pak Nur. Setuju Pak Nur. Kak Kurnia ku, coba pendereng ngejarain ya Kak Kurnia. Oke, sambil proses kita lanjut ya Kak. Siap. Kesepakatan tadi udah dibacakan sama Kanur sama Kak Pipit. Terus koordinator juga udah, Kanur sama Kak Pipit.
Lanjutnya. Udah ganti slide-nya, Kak? Ya, udah Ya. ganti. Ini ada roda emosi. Mungkin kakak udah tahu roda emosi ya sebelum ini. Belum kakak, baru tahu saya kakak. Roda emosi itu kalau misalkan dulu itu Kak sebelum pembelajaran, kalau anak-anak itu kalau yang pembelajaran awal kita tanyakan dulu roda emosi itu ini kan banyak, ada sedih. Sedihnya itu ada lagi ke lebih detailnya, sedih kena derita, sedih kena hibah, kecewa, malu, terpinggir atau putus asa. Terus ada lagi ke yang lebih detailnya, tersesak, tersinggung, murung, duka, murum, hampa dan lainnya. Di sini roda emosi itu kayak perasaan dari peserta didik sebelum pembelajaran. Kadang saya menanyakan, bagaimana keadaan kalian hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Terus pasti kan ada yang menjawab gitu, ada yang saya lagi sedih Bu, saya lagi bingung, saya lagi bahagia. Mungkin itu adalah sebagian dari roda emosi. Ini ada lingkaran tengah itu yang apa ya, yang utamanya, terus ada mengerucut ke bagian kayak ini gembiranya itu kenapa, lebih detailnya lagi ke pinggir lagi, banyak pilihannya. Ini roda emosi. Lanjut, babak kedua. 4 menit, perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nanti saya kirim lagi linknya, ini pertanyaannya. Saya kirim lagi linknya ke ini ke kolom chat. Apa di WhatsApp? Tuh. Ini yang refleksi kedua. Bisa akses kakak-kakak? Yang awalnya di close beta. Boleh yang pertamanya di close, udah masuk. Kalau yang belum boleh lanjutkan yang awalnya. Pertanyaannya kelihatan apa dibacakan?
Oh, rametune kukun maning kun, Bu. Sing refleksi 3 babak ku. Iya, iya Pak yang itu. Tapi linknya udah kosong lagi kan? Masih sama, masih ada isinya, Kak. Boleh dihapus aja Kak. Itu udah di-download yang tadi yang pertama. Yang pertama di saya udah di-download. Empat menit ya kakak-kakak. Apa Bu pertanyaannya? Bentar dulu. Pertanyaannya yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya Pak ya? Ya Kak. Kak Carwadi mau langsung nyampaikan hasil babak keduanya? Belum Bu. Pak Kapri tuh Bu, Pak Kapri. Iya Pak Kapri nggak ada ketikannya, nggak ada suaranya, hilang kemana Pak Kapri? Kak Nur Hadi udah selesai nih Kak. Oh, yang ketiga. Belum.
Pertanyaan kedua nek apa Bu? Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Kak, tadi saya udah mencoba menulis, masih sudah terbaca atau belum, Kak? Kak Aris, ntar dulu Kak dicari. Kak Pipit, Kak Dwi Losa. Masih belum ada Kak Aris? Oh, masih belum kebaca ya? Iya, Hmm, pakai HP. pakai HP, nggak bisa gitu. Ya mungkin yang bisa ada aplikasinya mungkin bisa Kak. Kayak Jamboard juga. Kalau yang ada aplikasinya mah bisa Oke, siap. langsung dari HP-nya. Kalau enggak, Kak Aris langsung disampaikan aja dari pertanyaan ini kan kita ada jejak digital juga. Enggak ada kata-kata tapi ada suara gitu. Boleh Kak Aris berpartisipasi aktif? Boleh. Lanjut, langsung Kak Aris. Pertanyaan pemantik yang pertama, babak kedua, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Oh, berarti ini tentang diri saya, Bu? Ya, tentang diri Bapak dan diri Kakak. Ya, mohon izin untuk kakak-kakak yang lain, barangkali masih kurang bisa ditambahkan. Terkait dengan emosional, keyakinan nilai, dan pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan orientasi nilai saya. Pertama, sebagai seorang guru, kadang ada faktor lain yang akan mempengaruhi dari segi emosi. Contoh, ada permasalahan dari rumah, kadang kita tidak bisa menahan ketika melihat siswa yang berperilaku lebih aktif dari siswa yang lainnya. Mungkin itu aja Bu dulu untuk tingkat emosional dari seorang guru penjas. Mungkin ada lainnya. Yang pertama ya Pak ya Kak ya. Yang pertama semua orang pasti memiliki emosi ya Kak ya. Pasti kita kadang-kadang terbawa suasana yang dari rumah nyampe sekolah, tapi itu harusnya tidak dibawa. Lanjut Kak yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi gitu. Yang tadi Kakak ceritakan disautin ke yang kedua. Hal buruk yang terjadi tuh, yang Kakak tadi bawa emosi yang dari rumah, hal buruknya apa gitu, hal baiknya apa gitu Kak. Iya, ya hal buruknya
bisa jadi nanti berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Contoh dengan wali murid. Ini kan akan menimbulkan permasalahan. Ketidakterimaan dari orang tua itu kan membahayakan juga nama baik kita, kemudian nama baik lembaga. Itu dari sisi negatifnya. Tapi barangkali menurut pendapat saya ada juga sisi positifnya. Artinya memberikan efek terhadap siswa tersebut agar tidak terlalu katakanlah aktif secara berlebihan. Seperti kadang kan mengganggu temannya, menjahili temannya, Bu. Kalau kita tidak ada nada keras sedikit, mungkin bisa membahayakan siswa-siswa yang lain. Contoh, ketika kita mengajarkan tolak peluru, misal ini di siswa kelas 6. Kalau kita main-main dengan alat yang berbahaya, contoh dengan tadi tuh tolak peluru. Kalau kita tidak keras sedikit, itu bisa membahayakan kepada siswa yang lain. Nah, mungkin hanya itu. Barangkali ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, biar kita bisa sharing saja di sini terkait materi nanti penjas di lapangan. Mungkin cuma itu, Bu. Iya. Ada tambahan, Kak Nur? Kalau secara sosial emosionalnya tidak terkontrol dalam pembelajaran tolak peluru itu sangat bahaya. Bisa-bisa nanti diarahkan kepada teman atau gurunya. Ya. Kita dalam mengajar juga pasti kita mengutamakan keamanan dan keselamatan ya kayak itu nomor 1. Lanjut yang ketiganya, Kak Aris. Ya simpel aja gitu Kak Aris. Masih tetap lanjut, Bu, dari saya semua. Lanjut semua dari Kak Aris ini yang pertama, nanti yang kedua ada. Tadi udah ada Kak Nur sama Kak Pipit yang babak pertama. Ini babak kedua Kak Aris, nanti satu laginya saya. Tanyanya siapa? Siap. Pertanyaannya. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Ini dari Kak Aris, bagaimana selama ini menjadi guru itu udah seperti apa gitu Kak Aris? Ya kalau ya selalu berusaha menjadi guru yang terbaik. Tapi yang bisa merasakan kan kadang tuh dari siswa. Jadi kita ada yang namanya pendapat dari siswa tuh, Bu. Karena kalau kita sebagai guru pasti berusaha yang terbaik bagaimana cara kita mengajar dengan baik sesuai RPP yang kita pegang. Tapi kadang di lapangan ya ada juga improvisasi tadi tuh, Bu. Yang bisa merasakan baik atau tidaknya ya pasti para siswa yang kita ajarkan. Mungkin hanya itu, Bu. Ya, yang bisa merasakan, yang bisa menerima pembelajaran kita itu seperti apa itu ya peserta didik kita. Mungkin dari baik dan tidaknya itu kan ada peningkatan juga dari peserta didiknya. Oh, hari ini kita tolak peluru ada yang main-main. Terus kita kasih pemahaman, kita kasih apa? Mungkin selanjutnya tidak akan mengulangi kejadian seperti itu. Mungkin adanya peningkatan dalam mengajar. Terakhir Kak, nomor 4, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Untuk teori ini memang sangat membantu sekali bagi saya sebagai masih di bawah sudah senior yang sudah banyak pengalamannya baik dari Zoom yang lain, kemudian sharing-sharing dengan guru-guru yang lain. Sedangkan kalau saya masih butuh banyak belajar kepada rekan-rekan atau kakak-kakak senior di sini.
Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, Bu. Ya, terima kasih Kak Aris sudah menyampaikan babak yang keduanya. Kita menjadi guru itu tidak ada yang baik ya, kayak tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan bukan milik manusia, hanya milik Tuhan, milik Allah. Yang kedua orang yang tadi pertama Kak Aris, yang kedua saya mau dengar siapa nih? Kak Andi ada nggak Kak Andi? Kak Andi bacakan hasilnya Kak. Kak Kurnia Jaya mendi orang wani-wani orang katon raine. Bacakan hasilnya boleh Kak Andi. Kosong mah mungkin mau diisi. Kosong siapa yang hapus Kak? Ada yang hapus paling. Ya tadi tuh udah ngisi. Iya. Ada yang hapus berarti kayaknya Kak. Nanti diomongkan bae jasingan ningin das. Iya udah Apa hilang. pertanyaannya Kak? Bentar, pertanyaannya tadi ada di itu enggak? Dari pertanyaannya ada di layar. Iya. Apa Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? tingkat emosional dapat mempengaruhi pembelajaran PJOK karena membuat siswa cenderung ketakutan ketika kita tidak bisa mengontrol tingkat emosional. Lanjut Kak. Dua. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal baik dan buruknya yang sudah terjadi? Hal buruknya, siswa tidak berani mengutarakan pendapat mereka. Hal baiknya bisa dapat mengendalikan suasana peserta didik. Lanjut yang ketiga Kak, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Kita sebagai guru PJOK masih harus belajar mengontrol emosi kita. Apa ini? Kecenderungan selama kita sebagai guru PJOK masih banyak harus belajar mengontrol emosi kita karena ketika kita emosi dapat mempengaruhi tingkat atau antusias siswa untuk melakukan pembelajaran PJOK. Lanjut yang keempatnya Kak, bagaimanakah saya memanfaatkan teori membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Bagaimana saya memanfaatkan teori membantu saya menjadi guru yang lebih baik gitu. Seperti apa gitu? Ingin menjadi guru yang lebih baiknya. Ya, ingin selalu belajar dan bisa mengontrol emosi dan dapat membedakan atau tidak membawa permasalahan di luar sekolah itu ke dalam pembelajaran. Yang pasti kita masih terus tetap belajar dan belajar untuk menjadi yang terbaik ya Kak. Oke, terima kasih Kak Andi. Iya, sama-sama. Pak Pasil, boleh sedikit menambahkan berkaitan dengan boleh Kak Nur. Ini ya, paradigma yang terjadi pada guru PJOK itu yang pertama adalah masih banyaknya para guru bahwa dia itu paling hebat, paling super dan paling tahu. Yang kaitannya akhirnya secara sosial emosional terkadang terbawa pada karakteristik guru tersebut. Akhirnya dampak baik dan buruknya ada.
dampak baiknya emang tadi betul apa yang disampaikan Pak Andi, bahwa ketika karakteristik guru PJOK berdiri, hal baiknya bisa mengontrol secara kedisiplinan, kemudian suasana belajar, tapi dengan dampak buruknya dengan ketegangan, akhirnya ketakutan. Nah itu, anak-anak merasa takut dengan guru PJOK, padahal guru PJOK itu sebetulnya baik. Nah kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK. Nah baik buruknya seorang guru dalam memberikan suatu pendidikan yang terjadi sekarang ini adalah kita harus berupaya untuk merubah paradigma tersebut sehingga apa yang disampaikan bisa diterima oleh siswa dan siswi atau peserta didik kita. Kalau melihat sisi buruknya ya belum baik sama sekali, karena kita masih kecenderungannya tidak mau merubah paradigma tersebut. Kayak contoh, Cul, bocah ngongkon apa, guru emang masih nongkrong, ngingsor tanduran, main bola, ayo jalan-jalan, 3 menit, konon. Kemudian teori 5 teori ini yang membantu kita sebagai guru, ya kita harus bersama-sama untuk merubahnya dengan metode kurikulum yang ada sekarang ini, berpihak pada murid, ya kan? Berpihak pada murid itu bagaimana kita memberikan atau memfasilitasi murid supaya bisa bergerak dan juga bisa berperan aktif dalam suatu pembelajaran. Mungkin itu Kak Fasil. Iya, terima kasih banyak Kak Nur Hadi udah mengutarakan, udah berbagi pengalaman Kak Nur Hadi. Emang benar kita dari guru PJOK itu udah berdiri aja mereka itu udah takut. Tapi kita dari awalnya itu udah tergantung pasti dari diri kita sendirinya kan. Bagaimana kita menanam awalnya gitu. Kalau kita menanam awalnya itu keras sama anak-anak, ya tadi ada dampak-dampaknya juga. Tapi kalau kita menanam awalnya kayak pembelajaran di SD itu kan kayak kalau di SMA emang keras ya kalau suruh berbaris juga cepet. Kalau di SD itu kayak pembelajaran itu ya kayak seorang bermain dengan anak-anak SD, apalagi yang kelasnya kelas 1, kelas bawah, kalau dikerasi nggak bisa, adanya juga nangis. Terus yang terakhir itu kita pembelajaran meskipun kita PJOK, tapi kita juga mengikuti sesuai dengan kurikulum yang ada. Benar yang dikatakan Kak Nur, kita itu pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didik, memfasilitasi peserta didik, kayak menyalurkan minat dan bakatnya dari peserta didik itu, inginnya apa, kalau misalkan hasil dari prestasi apa itu adalah bonus. Yang penting kita PJOK itu bisa mengarahkan, bisa menyampaikan materi sesuai dengan yang ada dari kurikulumnya, dan juga bisa membuat peserta didik itu aktif. Peserta didiknya itu tidak monoton. Mungkin itu juga ya Kak Nur tambahannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Priwen kuno carane supaya aktif? Kalau supaya aktif, kayak kita di pembelajarannya itu pasti kita banyak modelnya, kayak contohnya, ayo lari sprint dari sana sampai dari start di depan sampai ke ujung. Kalau itu kan monoton kayak yang dulu. Tapi kalau kita pembelajaran larinya itu bisa dengan cara kayak sirkuit training, kita dari awal dulu. Di sini pos pertama kayak lari, pos keduanya melakukan apa gitu. Mungkin ya pembelajaran yang aktif itu yang bervariasi gitu kan Nur. Mungkin dengan adanya memanfaatkan alat-alat juga. Mangga Kak Carwadi. Izin bertanya, Kakak. Mangga, Kak. Tadi disampaikan oleh Kak Nur Hadi dan Kak Aris itu terkait dengan lima teori tadi itu. Mungkin saya kurang begitu menyimak
tentang yang pemaparannya mungkin dari awal itu. Yang dimaksud 5 teori itu apa saja? 5 teori tadi tentang yang kaitannya dengan emosi, karena mungkin di sini ya, kita diskus ya Bu ya, kita diskusi karena mungkin saya akan punya pandangan yang berbeda terkait dengan emosi tersebut seperti itu. Cuma saya butuh tadi yang 5 teori itu apa saja, barangkali saya kurang begitu menyimak di awal. Kak. 5 teori itu ada ya di dalam ini di LMS ya. Kalau LMS-nya udah dibaca. Nah, iya itu. Berarti saya belum baca. Ada penguasaan materi atau disiplin ilmu, ada proses pembelajaran. Ini yang versi bahasa Indonesianya ya kayak ada Ya. aktualisasi diri, ada integritas ekologi, ada tanggung jawab sosial. Mungkin itu ada penjelasannya di LMS juga yang lebih detailnya. Oh iya. Mungkin itu bagian LMS ada pakai bahasa Inggrisnya juga. Izin saya berpandangan yang sedikit berbeda barangkali Ibu terkait kaitannya dengan emosi. Nggak masalah ya? Mangga. Terkait dengan emosi tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nur Hadi dan Pak Aris, kalau saya melihatnya tadi itu hampir punya kecenderungan bahwa emosi yang dimaksud kecenderungan emosi seperti amarah seperti itu ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau yang saya maksud emosi itu sudah mewakili semua perasaan yang ada suasana hati kita gitu. Artinya kalau misalkan kita selalu bisa membawa ketika mengajar itu dalam keadaan having fun gitu, selalu keadaan penuh dengan energi, kemudian dalam pikiran kita juga bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menjadi ruang untuk anak, artinya mudah-mudahan hal-hal emosi yang dimaksud yang punya kecenderungan buruk itu hampir tereliminasi, hampir tidak ada. Kalau saya lebih memandang bahwasanya emosi itu bukan ke satu yang negatifnya, tapi emosi ini bisa mewakili semua perasaan kita gitu. Apakah perasaan kita penuh dengan motivasi, perasaan kita penuh dengan semangat, perasaan kita yang bisa berpikir yang terbuka untuk siapapun masuk. Karena kalau saya punya anggapan, ketika saya menjadi guru itu, saya memposisikan sebagai orang tua. Artinya arepan bocah badeg, arepan bocah pinter, bocah pasif, bocah aktif, itu semuanya adalah anak-anak saya gitu. Nah, sehingga dengan cara berpikir seperti itu, diawali dari pola pikir seperti itu, mudah-mudahan emosi yang yang sekiranya negatif itu hampir tidak muncul seperti itu. Kurang lebih seperti itu barangkali. Iya, terima kasih Kak. Melu CGP tuh Bu, pacar watis melu CGP. Beli. Beli Pak. Calon ikut CGP katanya. Beli, wis mengeliminasi diri. Tobat Ya, saya merasa Carwadi perasaan yang positif ya kayak dari kita sebagai orang tua itu contoh dari perasaan yang positif. Pasti kita setiap hari juga punya perasaan yang berbeda-beda gitu. Kadang sedang apa, bener yang tadi kadang dari Pak Aris juga kadang ada gitu sebagian yang terbawa mungkin dari rumah. Emang itu tidak boleh gitu kita terapkan di sekolah, kita bawa ke sekolah. Harusnya kita taruh dulu perasaan yang negatifnya tuh di jalan tadi, geletakin dulu, nggak di bawah. Ada yang mau menambahin lagi? Lanjut, gas. Satu lagi. Tadi yang pertama. Muncul?
refleksi. Oh, belum berubah. Halo kakak, yang ketiga udah kelihatan babak ketiga pertanyaannya. Dari Kak Sabto atau Kak Erwanto ini ada yang mau memaparkan babak ketiga, Kak Hermanto? Sinyalnya. Halo? Yang babak ketiga kita tulis di fitur chat aja ya kakak-kakak. Langsung jawabannya di fitur chat. Biar nggak susah buka. Langsung kan Nur? Iya, Boleh. Langsung juga boleh, ada jejak digitalnya kok. Pembelajaran tadi bermakna maunya yang bisa disimpulkan dari refleksi dua bab sebelumnya adalah pembelajaran bermakna itu mempunyai kesan yang positif yang ditangkap oleh peserta didik ketika di mana seorang guru memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan penuh sukacita dan riang gembira. Benar beli kapasil. benar kan Nur? Pembelajaran yang bermakna kesimpulan dari tadi. Itu kesimpulan dari yang tadi itu benar langsung disimpulkan jadi satu, tidak 3 pertanyaan. Mungkin ada yang lain mau menyimpulkan? Ini yang belum ada suaranya Kak Sabto, Kak Herwanto, Kak siapa tuh yang dari SMK lagi kan Nur? Kak Dwi Losa.
Hadir Bu, menyimak dulu aja, mangga. Kak Dwi Losa senior kuno. Kak Dwi Losa, ayo simpulkan dari Nyimak yang dulu Bu, tadi nyimak. hadir. Nyimak Senior dulu. tapi di laptopnya ramah umum. Masih banyak belajar dari Iya ini. senior-senior. Iya ini. Mangga dilanjut. Mas Pak. Oke. Satu orang lagi simpulin. Kak Carwadi mau nyimpulin atau Kak Andi mau nyimpulin? Cukup, yang lain dulu. Supaya gantian. Iya, supaya gantian. Kapre, mending kapre. Pak Kapri nggak ada suaranya. Tuh, Boleh udah Bu, ada saya satu Bu. orang. Mangga Kak Carwadi simpulkan yang terakhir. Ya, kalau dari saya punya kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan pemaparan materi ini, saya punya anggapan bahwasanya ya tadi kita itu sebagai seorang guru adalah contoh tauladan di depan. Maka dari itu tentunya kita harus bisa, sebelum kita bisa memotivasi anak peserta didik, sebaiknya kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Kenapa? Alasannya karena itu jelas akan mempengaruhi peserta didik juga. Contoh misalkan, ketika misalkan saya sebagai seorang guru karena sosok di depan yang notabene diteladani, kemudian saya tidak bersemangat, apakah mungkin saya marah-marah? Karena itu juga akan mempengaruhi emosi siswa. Kalau yang saya tahu seperti itu. Kesimpulan dari pembelajaran ini. Tadi saya dapat input juga tuh dari Pak Nur Hadi, keren. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Karena ya tadi diri kita itu bisa memotivasi, jangankan kita bisa memberikan motivasi secara verbal kepada anak-anak. Kita sebagai guru bersemangat saja gitu, dengan penuh energi, pembawaannya yang selalu prima, itu anak-anak nanti akan terbawa dengan sendirinya, seperti itu kurang lebih. Barangkali seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Carwadi, kesimpulannya udah 2 orang yang menyimpulkan. Yang pasti kita sebagai guru itu benar sebagai teladan untuk murid-murid kita ya Kak ya. Seperti apapun kita keadaannya, tapi ketika kita mengajar ya harus prima dan harus maksimal dalam mengajar. Dari yang lain ada tambahan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Mari berbagi refleksi, tadi sudah penutup bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak. Tadi udah direfleksikan juga ya Pak ya, apa yang saya lakukan selanjutnya. Oh, ini nanti ada tugas kakak-kakak unggah hasil refleksi modul. Ada di LMS. Pada akhir sesi, peserta dapat mengulas, sudah dipelajari sebelumnya, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi, dan ini yang ditunggu-tunggu adalah slide yang ini. Slide yang terakhir. Mungkin pembelajaran Zoom dari Framework, slide-nya udah habis, udah terakhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini kita semua belajar ya kayak kita saling sharing, apalagi kita dari berbeda-beda sekolah gitu, dari tingkatannya juga beda, pasti dalam cara penanganan atau pengajaran juga ada perbedaan meskipun kita satu kurikulumnya sama kurikulum Merdeka. Mungkin ada yang mau menyimpulkan keseluruhan dari pembelajaran ini kakak-kakak? Atau kita sudah saja ini slide-nya udah, terima kasih. Pipit, ngomong dong. Sudah. Kesimpulannya dari Pipit.
Kak Pipit tadi awal udah bacain punya Kak Nur Hadiah kayak udah berpartisipasi aktif. Mungkin dari Kangen karo suarane Nok Pipit. Ayo ke Nok duh, hajar. Nyanyi tak pripin kangen suaranya gue. Enggak lah. Sebetulnya yang jadi pertanyaan saya itu Pak yang dari tadi itu kan ada tugas di LMS ya. Iya Kak. Nah itu kan tugas yang diharapkan itu nanti kan ada unggah Canva ya, unggah Canva. Iya. Nah itu kan berdasarkan apa gitu. Maksudnya saya baca dari tadi tuh nggak nemu-nemu kayak apa sih tugasnya tuh seperti apa. Maksudnya mohon diarahkan gitu Kak. Kita-kitanya tuh seperti apa sih tugas yang diharapkan oleh LMS tuh. Dikontrol, dibimbing. Nah, Maksudnya gitu. kakak fasilitator. Mohon arahan dan giginya. Cocok. Tadi siang juga saya tuh baca ada tugas kan menyampaikan ke Kak Pipit juga ya. Ada tugas dari framework itu kita ya di materi sebelum tugas itu ada materi-materinya dari framework itu kan banyak. Nah, kita ada di situ ada indikatornya tidak kalau nggak salah di peserta tuh. Ada indikator ketercapaiannya nggak Kak Pipit? Belum ada. Biasanya kalau kita klik di bawah tuh unggah tugas, ada tata cara, ada indikatornya juga. Jadi indikator yang ketercapaian dari isi tugasnya itu ada apa-apa gitu. Saya belum lihat soalnya saya akun peserta belum lihat, cuma tadi siang ada di akun saya, akun Pasil, ada tugas harus yang diunggah, biasanya ada indikatornya. Ya, kita membuatnya terserah. Kalau misalkan dari Canva bisa, boleh dari Canva. Kalau misalkan saya nggak bisa, Bu. Bisanya dari Word. Mangga dari Word sebisanya kakak-kakak aja. Dari apapun. Intinya dari refleksi itu dari bagian-bagian yang ada di LMS-nya itu kita kayak simpulin. Kayak kita rangkum gitu, Kak. Kalau yang mau maksimal ya mangga bisa menggunakan Canva. Kalau yang saya yang penting ada aja boleh menggunakan Word. Ibu, punten itu masukan aja nih Bu ya. Untuk ketika ada tugas itu Ibu Fasilnya ngontrol terus tuh Bu. Contoh kayak kemarin tuh yang sudah ngasih tugas si A, si B, si C. Biar nanti yang belum kan bisa, oh saya belum nih. Nanti biar lebih aktif lagi ngerjain tugasnya. Kan kayaknya nih pada sibuk semua sih Bu. Ya, Kalau boleh ngasih masukan. Ya, terima kasih Kak. Saya juga ingin menyampaikan gitu Kak. Ayo kita Indramayu itu bisa gitu. Mumpung ada kesempatan gitu. Saya waktu dulu tuh Kak tidak ada nanya ke Pasil pun kadang saya tidak dijawab. Jadi kita tuh sesama peserta saling sharing, saling nanya. Ini tuh bagaimana tugasnya? Ini tuh harus ngapain? Jadi kita sesama pesertanya itu aktif sendiri. Jadi setiap hari kalau saya tuh Kak, setiap sehabis mengajar kan masih ada waktu gitu mengajar. Kalau saya di SD kan hanya jam pagi gitu. Pada jam siangnya itu saya buka LMS pasti. Ada tugas, enggak ada tugas, saya tuh buka LMS. Kalau misalkan udah ada, pasti di LMS-nya itu udah bisa dibuka. Kayak seperti tadi siang itu ada yang 1, 2, 3, 4 harus diisi. Ya saya isi. Tapi kalau misalkan batas waktunya belum boleh dibuka, LMS-nya juga masih terkunci. Berarti kita udah melebihi batas gitu mengerjainnya nanti. Jadi saya tuh tiap hari tuh buka. Sekolah itu bawa laptop. Biasanya mah dulu saya juga nggak pernah bawa laptop. Tapi berhubung adanya pendidikan, bawa laptop terus tiap hari. Jadi kalau habis ngajar kita buka LMS. Kalau misalkan tugasnya itu kayak bentuk Canva, bentuk PPT, kadang saya selesaiin selesai mengajar sampai jam 12, misalkan belum selesai, saya bawa pulang malam. Jadi menurut saya kakak-kakak
mangga bagi waktunya antara kewajiban kita mengajar sama kewajiban kita ini PKG. Setelah selesai mengajar atau waktu malam nih, sambil nongkrong, bisa sambil lihat-lihat LMS. Kalau ada ya, kan udah saya kirim juga link yang dari lewat HP agar kakak-kakak mudah gitu. Kalau dulu saya belum tahu itu Kak, yang dia lewat HP. Tahu tuh udah ke belakang, jadi saya malam juga lihat, pasti buka laptop untuk ngerjain apa-apa di LMS-nya. Jadi menurut saya tuh, ayo kakak-kakak kita bareng-bareng gitu, bareng-bareng lulus, kakak-kakaknya bareng-bareng ngerjain gitu. Kalau kan saya juga semaksimal saya gitu Kak, dari fitur chat ataupun Japri juga ada menanyakan, mangga selagi sayanya bisa, saya jawab. Kenapa? Kita sama-sama orang Indramayu, saya juga inginnya tuh kakak-kakak tuh lulus, nilainya tuh bagus. Tapi kalau misalkan dari kakak-kakaknya aja nggak ngisi gitu, apa ada masih yang belum fakta integritas juga belum, udah saya tegur, udah saya WA tapi belum ada respon, terus harus gimana lagi? Kalau menurut saya itu bawel gitu Kak, sama kakak-kakak tuh. Ayo ini tugasnya. Kalau dulu saya sama pasir saya nggak ada pemberitahuan, ini kamu belum ngerjain. Jadi nilainya juga seadanya, kalau kita lupa ya udah lupa. Saya goar-goar di grup, kadang nggak ada responnya. Tetap aja dilihat, saya lihat LMS-nya tetap masih kosong. Ayo kita bareng-bareng kakak-kakak. Apa ya, biar kelas 9 itu lulus semuanya, nilainya juga bagus. Amin. Amin. Apa sih? Hadir Kak. Kapri aja nyengir bae lagi curhat iku Fasilku badeg-badeg je. Apa sih? Iya Kak, Pak Kapri. Aman, Mangga Kakak Kanor, Fasil. mangga Kanor. Saya kan Jangan dengan Depre, suwe teman. Enggak jawab tuh gimana seterusnya tuh. Ya, kemarin Kanur Hadi ada itu ya, nggak masuk Zoom ya kayak itu ada kesempatan masih tetap mengikuti Kanur. 1 kali tidak mengikuti itu nggak masalah. 2 kali nanti akan ada teguran. 3 kali akan dipanggil oleh dinas Kanur. Kalau kita tidak mengikuti nih kayak ini Zoom. Kalau misalkan kayak kemarin Kanur Hadi kan sibuk. Kalau menurut saya gitu, sama apa aturannya juga kita tetap masuk Kanur. Tapi ya kayak webinar gitu Kanur. Hanya masuk tapi tidak berpartisipasi aktif gitu Kanur. Kalau nanti nih selanjutnya nih Kanur, kalau misalkan ada event atau ada acara lagi, ya Kanur masuk aja pakai HP atau pakai laptop di rumah, mangga. Yang penting di Zoom-nya itu ada foto Kanurnya meskipun off cam. Berarti itu hadir, tapi tidak masih maksimal. Masih ada kesempatan. Tugas LMS-nya tuh yang di modul 1.1A atau apa kan? Iya. Belum ada, sedangkan batas waktunya kan tanggal 10 itu liwat tuh. Enggak apa-apa Kanur. Paling kita dari nilainya itu harusnya 100 kan sebelum dari batas itu. Tapi kalau misalkan apa lebih deadline mungkin dari 90 atau 80 Kanur. Kalau tidak kan 0. Ya Kanur Hadi juga kalau nggak salah yang di komen-komennya belum ya Kanur? Belum semua. Harusnya kalau dulu kalau misalkan dari 1.1A itu belum, tidak bisa melanjutkan ke yang lainnya. Jadi semuanya itu harus dibuka, harus diisi. Ya kalau menurut saya, ya bagi waktulah kalau sekarang Kanur, antara kewajiban mengajar, jam istirahat sama jam mengerjakan LMS. LMS enggak lama, kalau misalnya kita sebentar aja ngeluangin waktu, insya Allah kekejar Kanur. Apa ya, kalau misalkan kakak-kakak bingung dengan ini jawabannya apa Bu, semampunya atau sebisanya kakak-kakak, di situ nggak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak mengisi, yang tidak mengerjakan.
Bu, akan di saya juga pernah tadi ngecek tadi siang tuh ada Kak Aris, jawabannya simple gitu. Nggak apa-apa. Ini saya di modul elaborasi pengenalan refleksinya kan belum centang hijau tuh. Gimana? Ya harus diisi kan Nur. Itu yang ada 1, 2, 3, 4-nya bukan kan Nur? Ya. Ya itu harus diisi, nggak apa-apa ngisinya. Mau banyak boleh kalau kanurnya banyak waktu. Kalau ngisinya saya mau semampunya saja simple, nggak masalah. Yang penting itu ada namanya kan Nur Hadi sudah mengisi. Kalau centang hijau berarti udah ya? Ya kalau udah ada checklistnya itu udah. Kalau misalkan yang mengisi ada hanya view itu hanya melihat. Kalau misalkan harus dikerjakan ada ini sudah berpartisipasi berarti itu sudah mengerjakan. Mangga nanti di grupnya saya kan sering sering membagikan ini yang belum. Mangga di grupnya nanti mohon sekarang mah banyak-banyak dicek lah selama 3 bulan. Info-info kan saya masukin ke grup. Soalnya matanya wis alergi ngadepi laptop itu. Medial emang. Medial Blenger. Ih, gara-gara Kangen blenger. Gara-gara COVID mengenai gitu kita mah. Iya benar kan Nur. Ya boleh lewat HP kan ada. Udah pernah saya kirim link belum kan Nur? LMS-nya bisa buka lewat dari HP. Jadi sambil jam istirahat kan Nur. Bisa ketak-ketik kan lewat HP. Nggak usah banyak-banyak biar nggak mual. Jawabannya. Dasak dari mana linknya? Lewat HP aja Pak, enak lewat HP, maksudnya bisa dibawa kemana-mana. Kita juga dari HP terus. Ada yang lain gak ini yang ditanyain? Kalau nggak ada kita tutup dulu dengan doa. Cukup Ibu, terima kasih. Doa dipimpin oleh Kapri. Jelas atau Mangga Pak Kapri dipimpin doanya Pak Kapri. Di WhatsApp grup ya kakak-kakak. Kapri pimpin doa Kapri. Mangga di akhir tadi udah dibuka dengan doa. Kak Carwadi biasanya Kak Carwadi kok doa. Dengan doa. Sama Kapri kan harus makan, doa sesudah makan. Paham, grupin katanya Pak paham. Ya, tadi yang mimpin doa kan Nur Hadi, sekarang diakhiri sama kan Nur Hadi juga. Gas. Yo, hadirin. Ya, baiklah Kalau Jepang teman-teman, kan berkat kita ya. mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat dan bisa merubah Amin ya Allah. Amin. Guru PJ Amin. inovatif. Untuk berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mangga kita di foto dulu. Mangga dibuka kameranya. Semua buka kamera. Ada yang mau fotoin? Kulit. Kajuna bu ganteng bunuh masih enom. Asli ya Maya. Ada yang mau fotoin? Senang istri orang. Kak Muhammad Kurnia belum buka. Kak Anjay Zulfikar, mangga dibuka. Kak Kurnia Jaya, mentua lainnya Kak Kurnia. Gimana kita kelas 9? Gaya fotonya. Kanor? Jaringan Kak. Pandu, gaya fotonya mau kayak gimana? Ciri khas dari kelas 9 gitu, punya ciri khas. Ayo makanan kabeh, Ayo, mangga nanti saya yang fotoin. Fotonya matanya merem kabeh. Ayo, Kak Anjay Zulfikar. Semua itu dilakukan berawal dari hati. Ya, ayo kita hati.
Gas. 1, Tangan si Jin yang gejek Wah. HP. 3. Tuh, 2, 3. Ganti gaya. Satu lagi gayanya kan, Nur. Apa maning gaya nek? Iki. Genggam. Oh, kantor dunia gaya. 1, 2, 3. Oke. Wis, Bu. Udah. Nah. Jaringannya, Pak. Error. Ya sudah, terima kasih semuanya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Selamat istirahat. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa dibuka modulnya kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.